Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Bunda Sabila Nisa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca. Oke, hari ini kita masuk di bab yang kedua yang berjudul Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Wah, dari judul babnya udah seru banget nih. Sekarang teman-teman saksikan videonya sampai habis ya. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, yuk kita ingat dulu materi pada pelajaran bab sebelumnya. Nah, pada pekan yang lalu kita sempat mengerjakan di halaman 15 dan 16. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, ini adalah latihan kegiatan kita di halaman 15 dan 16 pada pekan lalu. Kita bahas bersama-sama ya. Di sini ada kegunaan gitu ya. Teman-teman di sini bisa membuat kalimat yang berdasarkan pada gambar. Di sini ada gambar monitor. Nah, teman-teman bisa menjelaskan apakah fungsi dari monitor itu untuk membuat kalimatnya. Contohnya seperti berikut. Monitor berguna untuk menampilkan gambar atau hasil ketikan kita. Itu boleh seperti itu. Dan juga di bagian yang kedua nih yang B, di situ ada gambar laptop. Teman-teman bisa menggunakan atau membuat kalimat berdasarkan gambar laptop. Contohnya seperti berikut. Laptop merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang bermanfaat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, itu dia pembahasan pada kegiatan pekan lalu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengumpulkan. Teman-teman semuanya hebat banget sudah mengerjakan kegiatan pada pekan lalu. Baik, untuk kegiatan hari ini tujuan pembelajarannya adalah teman-teman mampu memahami alat-alat yang termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Disiapkan ya bukunya seperti yang ada di gambar di atas. Disiapkan bukunya. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa disimak sambil membaca bukunya di bab yang kedua. Oke, teman-teman, pernahkah kalian mendengarkan radio? Nah, teman-teman, radio itu memberikan kita informasi berupa suara dan radio juga berfungsi untuk hiburan seperti mendengarkan musik dan memberi kita pengetahuan dan informasi. Radio termasuk juga perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, selain radio, apa saja ya contoh lain dari perangkat teknologi informasi dan komunikasi? Yuk kita simak videonya. Nah, lebih lanjut tentang radio. Radio ada berbagai macam bentuknya, seperti contoh di atas, ada yang bentuknya kotak, ada yang semi oval, dan juga bentuknya tidak bersudut lancip seperti itu. Nah, dan juga ada banyak variasi radio, contohnya ada radio yang ada di dalam mobil, seperti itu. Nah, meski banyak bentuknya, tapi fungsinya sama, yaitu sebagai sarana informasi dan juga sarana komunikasi. Selanjutnya, selain radio, ada juga perangkat informasi dan juga komunikasi lainnya, yaitu laptop. Contohnya ada di atas ya gambarnya. Nah, teman-teman, laptop digunakan untuk membantu pekerjaan kita. Laptop berukuran kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Nah, karena berukuran kecil dan ringan, laptop mempunyai sumber energi berupa baterai. Laptop menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya nih. Nah, jika baterai habis atau menuju habis itu harus segera diisi atau di-charge kembali. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Laptop sendiri terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya, oke perhatikan ya. Di antaranya ada layar. Layar itu disebut juga dengan monitor. Jadi yang bagian ini nih teman-teman, bagian kotak itu disebut juga layar atau monitor. Lalu ada juga touchpad yang berfungsi sebagai pengganti dari mouse ya kalau teman-teman di rumah pakai mouse seperti ini. Nah,
Selain pakai mouse, teman-teman di laptop juga ada namanya touchpad. Nah, selain itu, di dalam laptop juga terdiri dari bagian keyboard yang berguna untuk mengetik. Baik, selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai fungsi dari bagian-bagian laptop. Tadi di dalam bagian laptop kita sudah mengetahui ada 3 bagian intinya ya. Ada monitor atau layar, ada touchpad, dan juga ada keyboard. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita akan bahas di layar atau monitor. Layar itu berfungsi untuk menampilkan gambar atau informasi maupun gambar yang sudah kita ketik. Jadi layar ini atau monitor berfungsi untuk menampilkan informasi berupa gambar maupun tulisan yang sudah tadi kita ketik. Seperti itu. Lanjut, selain itu ada juga touchpad. Touchpad berfungsi sebagai kursor, jadi sebagai pengganti kursor. Touchpad itu sendiri fungsinya sama seperti mouse ini, yaitu untuk menggerakkan kursor. Jadi sama fungsinya ya. Nah, kursor itu apa sih, Bun? Kursor itu tanda panah yang teman-teman lihat di layar, itu ada tanda panah seperti itu. Nah, itu namanya kursor. Nah, contohnya seperti ini nih, tanda panah. Itu kursor ya, teman-teman. Nah, dan juga ada keyboard. Nah, keyboard sendiri berfungsi untuk mengetik. Di dalam keyboard terdapat banyak tombol seperti huruf, angka, dan juga simbol. Nah, jadi keyboard itu seperti ini kalau di personal komputer atau desktop komputer, bentuknya seperti ini. Namun kalau di laptop dia langsung menempel pada bagian laptopnya. Nah, keyboard sendiri berfungsi untuk mengetik ya teman-teman, mengetikkan angka, mengetikkan simbol, mengetikkan huruf. Selanjutnya, cara menggunakan laptop, langkah-langkahnya adalah yang pertama, teman-teman, menggunakan atau membuka laptop dengan hati-hati agar engsel pada laptopnya tidak mudah rusak atau patah. Jadi ketika membuka laptop itu pelan-pelan gitu ya. Jadi jangan terburu-buru, jangan dipaksa juga. Jadi pelan-pelan. Selanjutnya, untuk menyalakan laptop, teman-teman dapat menekan tombol power pada laptop yang biasanya terletak di sisi kanan atau sisi kiri laptop. Lalu ditekan dan tunggu sampai laptopnya menyala. Selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari bagian-bagian laptop, juga cara menyalakannya. Sekarang kita juga mempelajari cara merawat laptop. Nah, selain mengenal laptop, kita juga harus tahu nih cara merawatnya. Laptop juga harus dirawat agar tidak mudah rusak. Nah, seperti ini nih. Ada yang bahkan keluar asapnya dari laptop. Terus juga ada layar monitornya seperti ini gitu kan. Bagaimana ya cara merawatnya? Nah, kebersihan laptop juga harus diperhatikan teman-teman. Biasanya banyak debu yang menempel pada layar monitor atau layar keyboard kita. Teman-teman dapat membersihkan dengan cara mengelap dengan kain yang halus dan juga atau tisu basah, dan pastikan mengelapnya sampai bersih ya teman-teman. Selanjutnya, selain kita pastikan nih kebersihannya untuk merawat laptop itu sendiri, dan juga pada saat menggunakan laptop, teman-teman perhatikan kondisi baterai. Nah, jadi jangan sampai terlalu low sekali. Ya, jadi baterai itu harus segera di-charge. Apabila akan habis, nah kalau misalnya telat nge-charge-nya, nanti laptopnya akan mati. Saat baterai sudah penuh, teman-teman juga harus dicabut nih agar power supply-nya, energinya itu tidak masuk terus ke dalam laptop kita. Dan ketika saat mencabut dan juga menyolokin kabelnya gitu ya ke stop kontak kita, harus hati-hati ya teman-teman. Oke, untuk kegiatan hari ini teman-teman dapat menuliskan bagian-bagian laptop berikut yang ada pada gambar dan yang sudah dijelaskan tadi ya pada PowerPoint. Dan teman-teman bisa diisi pertanyaannya. Nah, teman-teman bisa kerjakan di halaman 21 dan halaman 22. Kalau sudah, teman-teman bisa difotokan lalu dikirim ke Google Form ya. Nah, teman-teman kalau tadi sudah menyimak, pasti teman-teman paham deh bagian-bagian dari laptop berikut. Ya. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini.
Hari ini alhamdulillah kita sudah belajar tentang radio sebagai salah satu sarana informasi dan juga komunikasi. Radio itu sendiri ada banyak bentuknya. Ini kita membahas kesimpulan ya teman-teman. Radio sendiri ada banyak bentuknya dan juga berbagai macam perkembangannya, termasuk radio yang ada di dalam mobil teman-teman. Nah, hari ini kita juga sudah mengetahui bagian-bagian laptop dan bagaimana cara merawatnya. Bagian-bagian laptop itu sendiri secara umum ada 3, ada layar monitor, dan juga ada keyboard, dan juga ada touchpad. Paham ya teman-teman? Dan kita juga sudah belajar cara merawatnya. Cara merawatnya, pastikan teman-teman menyolokkan baterai atau menyolokkan kabel ketika teman-teman baterainya itu sudah lowbat, atau bisa juga membersihkan dengan kain yang halus, kain yang lembut seperti itu agar komputer atau laptop kita ini tidak berdebu. Seperti itu teman-teman untuk kesimpulan pembelajaran hari. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga informasinya bermanfaat dan dapat teman-teman terapkan pada kehidupan teman-teman dalam menjaga dan merawat komputer. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa berikan tombol like-nya dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan kalau Bunda upload video yang baru. Terima kasih semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap pakai masker apabila teman-teman berada di keramaian luar ruangan seperti itu. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan stay healthy. Sampai ketemu di pembelajaran TIK berikutnya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.